Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full Soap Iller sama One Piece chapter 1167 dihidangkan oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Soap Iller sama One Piece pada kita semua. Khususon untuk leaker World Scan yang hari ini sedang ulang tahun, sehingga kita diberi hadiah Soap Iller selengkap ini di hari Selasa. Doakan semoga leaker World Scan selalu sehat walafiat agar kita bisa selalu menikmati Soap Iller One Piece setiap harinya. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundur video ini dengan klik hype-nya ya gan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1167 mendapatkan judul Aida Sans, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti putra-putranya Ida. One Piece chapter 1167 masih melanjutkan kilas balik dari Loki. Harald resmi bergabung ke dalam pemerintah dunia dan dia mendapatkan banyak sekali misi dari pemerintah dunia. Salah satu misi Harald adalah untuk membantu angkatan laut dalam mengalahkan para bajak laut, di mana diperlihatkan suatu momen ketika Harald membantu marinir menghentikan kapal bajak laut yang kabur melalui kabut tebal. Ternyata banyak bajak laut yang memanfaatkan perairan Florian Triangle yang memiliki kabut tebal untuk melarikan diri dari kapal angkatan laut. Aksi Harald yang menangkap banyak bajak laut di Florian Triangle kemudian memicu rumor tentang bentuk raksasa yang menghantui perairan tersebut. Bahkan para bajak laut menyebut siluet itu sebagai monster di balik kabut. Harald kemudian dipanggil untuk menghadap 5 kakek Sukiono. Mereka ternyata memberikan tanda atau tato berupa segel laut dangkal pada Harald yang resmi menjadikannya sebagai anggota God's Blade sama seperti Kunko. Ternyata tanda atau tato pemerintah dunia memiliki 3 tingkatan, yaitu segel laut dangkal atau shallow, kemudian segel laut dalam atau deep, dan tingkatan tertinggi adalah abyssal. Menarik kok. Sepertinya 3 tingkatan kekuatan dalam sistem ini, yaitu pertama shallow yang dimiliki oleh para God Sword, lalu deep yang dimiliki oleh para God Knight, dan abyssal yang dimiliki oleh kelima Kurosei. Dan kekuatan yang diberikan oleh Im sama pasti berbeda-beda di setiap tingkatannya. Itulah kenapa Garling merasa tubuhnya sangat berbeda ketika dia diangkat menjadi Kurosei, menggantikan Saturn. Dalam segel abyssal, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang mampu membuatnya berubah menjadi monster yokai, serta mendapatkan sedikit hadiah keabadian dari Im sama, sehingga mereka tak akan terlihat semakin menua. Lihat saja Garling yang berada di posisi God's Knight, fisiknya bertambah tua jika dibandingkan dengan para Gorosei, meskipun mereka semua sama-sama memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Di area tempat God Knights berkumpul, Harald bertemu dengan Garling yang memberinya seekor makhluk yang digunakan untuk bisa berkomunikasi secara instan antara pemilik segel laut. Setelah kematian Roger, dunia masuk ke dalam era keemasan bajak laut, dan marinir mulai merekrut para raksasa untuk memperkuat pasukan mereka. 20 tahun yang lalu, Harald diperlihatkan sedang berbicara dengan Raja Neptune di dasar lautan. Mereka mendiskusikan mengenai anak perempuan dari Neptune yang sebentar lagi akan lahir. Neptune ternyata memberikan proposal tunangan antara Loki dengan anak perempuannya yang kelak akan lahir itu. Namun Harald menolaknya. Adegan kemudian memperlihatkan waktu 15 tahun yang lalu, tepatnya saat momen Fisher Tiger yang saat itu menjadi budak Tenryu Beetle berhasil melarikan diri dari Merichoa. Ternyata ada seseorang dengan penutup wajah yang memotong rantai borgolnya dan membiarkan dia melarikan diri dari Merichoa. Saat insiden itu terjadi, ternyata Harald sempat melihat sosok dengan penutup wajah yang menyelamatkan Fisher Tiger. Kemudian di dalam Merichoa, Harald diperkenalkan kepada Shanks dan Shamrock. Shanks ternyata baru saja menyetujui untuk diberikan segel laut dangkal dan langsung bergabung dengan Kesatria Dewa. Saat itu, Shanks mendapatkan posisi sebagai God's Blade, sama seperti Gunko dan Harald. Shanks bisa langsung direkrut menjadi anggota Kesatria Dewa karena bakatnya sebanding dengan Shamrock.
yang juga merupakan bintang baru di Tanah Suci Merijoa. Shanks diperlihatkan menggunakan penutup wajah yang tepat menutupi mata kirinya. Harald yang sempat melihat Shanks sebelumnya sempat berusaha mengenali Shanks. Namun Shanks membentak Harald dan mengatakan dirinya sebagai orang tidak penting. Sekilas ada petunjuk bahwa Shanks adalah orang yang membebaskan Vizsla Tiger. Ternyata Shanks saat itu sudah menjadi seorang bajak laut dan dia datang ke Merijoa untuk mengumpulkan informasi mengenai pemerintah dunia dengan bergabung ke dalam Ksatria Dewa. Dan kemudian berpindah ke Elbaf. Ida tiba-tiba sakit parah setelah dia diracun oleh seseorang yang berasal dari kampung halaman Estrid, di mana seorang tabib dari negeri lain dibutuhkan untuk menyembuhkan Ida. Hajrudin berlayar untuk mencari tabib tersebut. Loki mengetahui hal ini dan langsung marah besar. Dia pun menyerang desanya Estrid karena dia tahu ada seseorang dari desa itu yang meracuni Ida. Sambil mengamuk, Loki berteriak, "Ida adalah satu-satunya ibuku." Pada akhir One Piece chapter 1167, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni, dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.